Ya, selamat datang. Kita akan mencoba ya untuk melihat karakteristik dari frekuensi. Kita lihat kalau dari secara teori range frekuensi yang bisa kita dengar itu ada di 20 sampai dengan 20.000 Hz gitu. Jadi frekuensi terendah yang bisa kita dengar adalah 20 Hz, dan frekuensi yang paling tinggi yang bisa kita dengar adalah 20.000 Hz. Hanya saja kemampuan tiap orang dalam mendengarkan range frekuensi tersebut adalah berbeda. Dan kita coba. Kebetulan ini ada frekuensi generator, dan di sini range-nya 1 Hz sampai dengan 22.000 Hz gitu. Jadi secara normal kita bisa mendengar mulai dari 20 Hz. Nah, nanti teman-teman nanti bisa komentar ya, di frekuensi mana teman-teman bisa mulai mendengar. Nah, nanti bisa dicoba di HP masing-masing. Dan untuk yang pertama kita coba 1 Hz dulu ya. Tampilan gelombangnya ini ya, kita anggap sesuai ya, karena dalam aplikasi ini tampilan gelombangnya lebih ke bentuk modulasi. Jadi gembung di tengah ya. Kalau di gelombang yang biasa tiap periode itu amplitudenya tetap sama. Kita coba dulu ya. Nah, ini 1 Hz, dimana 1 Hz itu satu gelombang. Puncak dan lembah untuk mencapai satu gelombang itu butuh 1 detik. Dan ini kita berada di volume 100. Saya coba besarkan juga ya di volume ini. Nah, di sini kita lihat ya, ketika kita turunkan volumenya di aplikasinya ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, sebenarnya ini bukan tidak bergelombang ya, tapi amplitudenya menurun. Nah, kita besarkan maksimal. Nah, kita tambahkan frekuensinya. Masih belum terdengar. Oke, kita kecilkan lagi. Ya, itu. Jadi amplitudo itu dalam suara mempengaruhi dari besar kecilnya suaranya atau volume. Kita coba ya. Tadi 20 Hz ya yang bisa mulai kita dengar. Teman-teman apakah sudah bisa mendengar? Kalau saya belum. Jadi ini range, bukan range dari pendengaran telinga saya ya. Gitu. Kita coba terus sampai kita dengar suaranya. Sudah mulai terdengar ya. Bentuk gelombangnya juga sudah mulai kelihatan. Ini kita sudah melebihi frekuensi radio. Belum. Gelombangnya akan semakin rapat dengan semakin besarnya frekuensi. Saya coba kecilkan volumenya. Ini ada di 1000 Hz. Kita sudah bisa mendengarnya. Makin tinggi frekuensinya, maka suara akan semakin melengking. Jadi kalau dalam suara manusia, teman-teman bisa menyimpulkannya kalau suaranya ngebas atau suaranya cempreng kayak saya gini, frekuensinya berapa. Makin tinggi, makin melengking ya. Nah, sekarang kita sudah di atas 10 kilo ya. Sudah mulai terdengar. Ini 20 ribuan sudah mulai tidak terdengar lagi ya. Kita turunkan lagi. Nah, ini
di atas 20 ribuan sudah tidak mulai terdengar lagi. Kalau di saya di 1000, di 1600 ribuan udah tidak terdengar. Ya, ini adalah rentang suara yang bisa kita dengar. Ya, sedangkan suara kita sendiri, ya, suara kita sebagai manusia, ya, speech yang kita keluarkan berada di range ini, karena suara manusia adalah suara yang bisa kita dengar. Dan selain itu, selain rentang suara manusia tuh, kita bisa dengar suara geluduk, suara apapun itu ya, alat musik dan sebagainya. Dan untuk suara kita, suara manusia ini berada di rentang 340 sampai 3400, atau ada yang referensinya menyebutkan 340 sampai 4000 kHz suara kita ya. Nah, selebihnya suara-suara yang rendah ini kita bisa lihat apa mungkin ini suara semut yang jalan, atau mungkin angin yang kecil gitu. Jadi teman-teman silakan coba ya, nanti silakan di otak-atik. Ini bentuk sinyalnya, bentuk sinyal ini ya, sinus gitu. Untuk bentuk-bentuk sinyal lain akan berbeda untuk pengeluaran volume suaranya, jenis suaranya gitu. Jadi kesimpulannya, untuk pada sebuah gelombang semakin tinggi frekuensinya, suaranya akan semakin melengking, dan semakin besar amplitudenya, maka volume suaranya akan semakin besar. Jadi kalau kita berbisik-bisik, maka amplitude kita rendah. Tapi jika kita teriak-teriak, maka suara kita amplitudenya besar gitu. Oke. Tapi teman-teman bisa mempelajari kembali, walaupun kita teriak sekencang apapun, bisa nggak suara kita nyampe sekitar 5 kilo mungkin. Atau mungkin teman-teman kalau teriak dari gedung FIT, apakah suaranya terdengar sampai student center yang di dekat FTE gitu ya. Nanti kita bahas di video materi berikutnya. Terima kasih.